berproses terus nih, ya. Jadi pada saat kita sekarang ini pun ini juga selnya masih bertumbuh, berkembang nih, efekasi family. Jadi kalau tadi saya, apa namanya, saya gambarkan pada saat kita embrio, artinya pada saat kita di umur sekarang ini, sel ini terus berkembang. Contohnya apa? Sel pada rambut kita. Efekasi family kan pasti rambutnya memanjang kan? Ya, apalagi yang laki-laki ini udah kelihatan banget, oh udah panjang potong, udah itu menunjukkan bahwa sel kita terus berkembang. Nah, pada saat terjadinya mitosis ini, terjadi pula kerusakan bahkan kematian sel. Tadi ya, makanan, radikal bebas lah, ya, dan lain-lain. Ya, pola hidup yang nggak benar, ya, itu termasuk kaitannya sih sebenarnya radikal bebas ya, rokok, kemudian alkohol, nggak jarang berolahraga, kurang istirahat, ya pokoknya dan teman-temannya itu bisa menyebabkan kerusakan atau kematian sel. Nah, kita akan sedikit bahas mengenai kematian sel ya. Nah, kematian sel ini sebenarnya ada dua. Jadi normal sel yang normal ini bentuknya seperti ini ya, bulat gitu ya, bentuknya bulat ya. Tetapi sel ini bisa mengalami kematian. Dan ada dua cara sel ini bisa mati nih, FKC family. Yang pertama yang kita sebut sebagai nekrosis ya, nekrosis. Nah, nekrosis ini ya adalah kematian sel yang tidak wajar ya, kematian sel yang memang disebabkan karena faktor-faktor ekstrim ya, bisa jadi yang saya sebutkan tadi ya, misalnya radikal bebas ya, mungkin ada penyakit yang lain, kemudian dari pola hidup ya. Jadi sel kita bisa mati. Sel yang tadinya segini, kemudian dia mengalami pembengkakan selnya. Seperti ini. Ya, setelah dia mengalami pembengkakan, akhirnya selnya seperti pecah. Ya, nah ini adalah proses kematian sel yang diakibatkan karena sesuatu yang ekstrim dari luar. Ya, nah ada kematian sel itu yang memang sudah terprogram, sudah ada prosedurnya, sudah ada waktu-waktunya, sudah pastilah ibaratnya gitu. Ya, itu yang kita sebut sebagai apoptosis. Ini bukan dikarenakan radikal bebas, ya, tetapi memang sudah waktunya, ya, sudah waktunya untuk dia mati tergantikan. Ya, misalnya pakai sel rambut, ya, itu mati dia, ya. Kalau mati, rambutnya rontok, kemudian ada numbuh baru, seperti itu. Ya, tetapi memang bertambahnya usia nggak semudah itu. Makanya kenapa orang-orang yang sudah usianya 50 ke atas mungkin sebagian di antara kita ada yang mengalami kebotakan gitu ya, misalnya kerontokan rambut yang parah ya, karena memang selnya juga udah semakin rapuh ya. Tapi itu kematian sel yang bukan karena faktor ekstrim ya. Dia kematian sel karena memang sudah harus mati dan digantikan dengan yang baru. Ini sebetulnya penting untuk tubuh kita, apoptosis ini sangat-sangat penting. Karena kalau tidak terjadi seperti ini, wah, selnya berarti rusak dong, mati dong, tidak ada yang baru, selnya semakin menua gitu ya. Nah, ini penting. Nah, ini yang kita harus jaga sebenarnya di sini, apoptosis ini. Sama nekrosis sebenarnya juga dua-dua kita jaga ya. Cuman kalau yang apoptosis ini juga sebenarnya bisa menjadi bahaya kalau misalnya sel yang rusak atau yang matinya itu lebih banyak dibandingkan sel baru yang tumbuh. Ya, gitu ya. Jadi bedanya adalah kalau nekrosis ini memang selnya mati karena dia ada radikal bebas lah atau faktor-faktor ekstrim dari luar. Kalau apoptosis memang sudah sewajarnya dia mati. Tetapi kalau yang matinya lebih banyak dibandingkan dengan sel baru yang sehat, yang tumbuh, nah ini juga menjadi sesuatu yang nggak baik nantinya. Gitu. Ya, apoptosis itu adalah, nah ini ya, sel darah merah ya. Nah, Bu Yuli pasti ngomong, oh iya gitu ya. Ya, sel darah merah ya. Jadi proses pematangan atau maturasi ya atau mature. Sel darah merah itu hidupnya hanya sekitar 100 sampai 120 hari.
FKC Family kalau misalnya ada nggak di sini yang sering donor darah? Biasanya kalau donor darah taruhlah bulan Januari, kemudian bulan Februari Anda udah datang lagi, pasti ditolak. Ya, makanya ada kartunya tuh, ya dilihat ya, karena percuma Anda mendonorkan darah tapi darah Anda belum matang, belum mature, ya percuma, darahnya masih baru aja terbentuk. Nah ini prosesnya nih, proses pembentukan sel darah merah ya. Saya nggak terlalu banyak di sini karena saya juga tidak pada saat ini tidak menjelaskan di konten ini gitu ya. Jadi ini hanya sepintas saja. Jadi contoh apoptosis itu adalah proses kematian sel darah merah. Dia harus mati. Kalau nggak bisa. Kalau sel darah kita mati, ya berarti kitanya juga ikut penyakitan ya. Nah, ini yang membuat kita sehat, yang membuat kita seger lagi ya. Jadi dia hanya hidup sekitar 120 hari, nanti dia akan mengalami kematian dan dia akan hidup lagi, akan bertumbuh baru lagi. Nah, ini contohnya apoptosis. Ingat, apoptosis ini kematian sel yang memang sudah terprogram ya. Tetapi kalau kematian ini lebih banyak dibandingkan sel baru yang tumbuh, sel baru dalam tanda kutip yang sehat ya, kalau sel barunya juga sakit percuma. Sel baru yang sehat yang tumbuh lebih sedikit dibandingkan sel yang mati, itu sama aja bohong. Ya, makanya kenapa kita penting banget untuk memberikan makanan yang bergizi untuk sel kita. Supaya salah satunya ini proses apoptosis ini berjalan dengan baik. Ya, jadi memang wayahnya mati, memang waktunya mati, tetapi yang nanti terbentuk ya harus lebih sehat dan lebih banyak, itu tujuannya. Kita memberikan makanan untuk sel kita, salah satunya ya, tujuannya itu ya. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, kalau nggak paham nanti ke belakang lebih rumit lagi nih. Lebih rumit lagi ya. Oke, setelah proses kematian sel, nah ini bukan telur ceplok ya. Meskipun modelnya memang kayak telur ceplok. Ya, jadi ini adalah sel yang normal ya. Nah, ini adalah proses oksidatif atau proses yang kematiannya tidak wajar. Ya, kayak misalnya yang tadi saya bilang nekrosis ya, proses nekrosis kematian sel ya. Kalau tadi apoptosis kan yang wajar. Nah, ini yang nggak wajar nih ya. Jadi ada radikal bebas ya di sini yang tadi saya bilang ya, akibatnya seperti ini adalah kematian sel yang tidak wajar. Jadi gini, saya mau bilang FKC Family, kematian sel itu ada. Satu, ada yang nggak wajar atau ada pengaruh dari luar yang ekstrim, contohnya seperti yang di slide ini ya. Kemudian yang kedua adalah kematian yang wajar ya. Kalau kematian yang wajar atau apoptosis ini jumlahnya juga lebih banyak yang mati dibandingkan sel baru yang sehat ya, itu sama aja kondisi kita tanda kutip mengkhawatirkan ya. Udah sel itu sebenarnya bisa kena radikal bebas, ditambah lagi sel yang memang sudah sewajarnya mati tetapi penggantiannya nggak bagus, penggantiannya jumlahnya jelek, ya tambah ya. Oke, sampai di sini mudah-mudahan cukup jelas ya.